Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah. Dan biarlah pagi hari ini kita diberkati Tuhan lagi. Dan kita berterima kasih di masa pandemi COVID-19 ini kita tetap ada sebagaimana ada, dipelihara, diberkati, dilindungi, bahkan kita tetap sehat. Untuk itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita mau berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kami telah memuji, memuliakan Engkau, dan saat ini biar Engkau sediakan membuka hati kami untuk kami mendengar firman-Mu, dan biar firman-Mu tertanam dalam hati kami. Dan kami boleh mengerti lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya kami boleh berjalan dalam terang-Mu Tuhan, dalam firman-Mu yang tidak pernah salah, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan, selalu memuliakan Tuhan. Memberkati pemberian firman Tuhan, mengurapi kami semua. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk semua ini. Kami buka hati kami dalam nama Yesus untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang mujizat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sudah sering membaca atau mendengar cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi makan untuk 5.000 orang, ya. Dan dengan hanya 5 roti 2 ikan. Tapi menarik, pagi hari ini saya mau katakan, kita mau renungkan kembali. Dan saya menemukan ada 3 hal di dalam pasal Matius pasal 14 ini, bahwa mujizat itu membuktikan kuasa Tuhan. Mujizat itu juga bukan hanya menyatakan membuktikan kuasa Tuhan, tapi juga menyatakan bagaimana Tuhan berbelas kasihan. Dan mujizat itu juga memberikan pelajaran buat kita bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kita akan baca dalam Matius 14 ayat yang ke-19. Matius 14 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, "Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak." Jadi, saya mau katakan bahwa sumber dan pembuat mujizat adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya kalau pagi hari ini kita menjadi orang-orang percaya, menjadi pengikut Kristus, saya dapat pastikan bahwa mujizat itu pasti terjadi. Istimewa di hari-hari yang sekarang ini, di mana banyak orang mengalami kesulitan, kesukaran dengan memasuki kehidupan tatanan yang baru. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan ini ya dan amin, ya, bahwa kita ada dan hidup sehat, terpelihara, itu semua karena mujizat Tuhan. Saya ulangi lagi, kita ada sebagaimana kita ada hari ini dan tetap sehat itu karena mujizat Tuhan. Apalagi yang tiap hari masih beraktivitas, harus bekerja, harus berjualan. Memang kalau tidak perlu kita tidak keluar rumah, tapi yang mau tidak mau yang bekerja harus keluar rumah. Saya pun kalau tidak penting tidak keluar. Tetapi kita tetap sehat. Tetap kita dipelihara Tuhan. Ini mujizat Tuhan. Tetapi lebih spesifik pagi hari ini, kalau sudah baca Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21, saya sudah katakan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebetulnya mujizat itu adalah merupakan membuktikan kuasa Tuhan. Dan juga mujizat itu juga merupakan belas kasihan Tuhan dan cerita yang terakhir
mujizat itu mengajarkan kepada kita tentang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Ya. Yang pertama itu dikatakan, ya saya akan sebelum yang pertama mungkin tadi saya belum jelaskan. Matius 14 dikatakan dari Tuhan, roti itu diberikan kepada Tuhan, orang banyak duduk, lalu Tuhan mengucap berkat, ya, meminta berkat kepada Tuhan, lalu diberikan ini. Jadi saya katakan tadi, memberikannya kepada murid-muridnya dan membagikannya kepada orang banyak. Jadi lewat murid kepada orang banyak. Jadi berkat itu memang harus disalurkan. Dan kita lihat, ya, yang makan lebih dari 5.000 orang, ya. Tapi masih sisa juga. Nah, kita lihat yang pertama di sini, yang saya katakan tadi, mujizat membuktikan kuasa Tuhan. Ketika para murid tidak sanggup untuk memberi makan orang sebegitu banyak, Yesus mengambil alih. Nah, Matius pasal 14 ayat yang ke-15 berkatakan, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Murid-murid tidak sanggup. Saudara-saudara, ketika kita mungkin dalam hidup ini kita merasa tidak sanggup, orang lain di sekitar kita pun tidak sanggup, atau kita sudah mencari pertolongan tidak sanggup, ya, biarlah kita mau datang kepada Yesus. Kita lihat di sini, ya, dikatakan murid-muridnya datang kepadanya. Jadi ketika kita merasakan kita tidak sanggup lagi, biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Jangan seperti murid-murid lepas tangan, dan suruhlah mereka pergi, katanya. Suruhlah, jadi seolah lepas tanggung jawab. Nah, tidak, ya. Dalam hidup ini kadang-kadang kita diizinkan Tuhan mengalami banyak kesulitan, persoalan, ya. Itu sebabnya ayat yang ke-8, 17-18 dikatakan, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, bawalah kemari kepadaku. Ya, ini maka saya kasih judul kuasa Tuhan. Jadi kalau sesuatu hal, ketika kita nggak sanggup, tapi kalau kita serahkan sama Tuhan, kita bawa kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan. Jika kita mau membawa persoalan, masalah kepada Tuhan, menyerahkan segalanya, maka akan terjadi kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan ini. Hari-hari seperti ini, kita memang perlu. Jadi semua diizinkan Tuhan, Tuhan punya maksud supaya kita lebih banyak waktu mendekat kepada Tuhan. Keluarga kita tetap dipelihara sampai hari ini. Pelayanan kita, sekalipun kita mungkin tidak bisa ibadah offline, kita masih pakai online. Pekerjaan kita mungkin sudah mulai kita kerja tidak seperti biasa, memasuki new normal. Ya, mungkin yang biasa kerja sekian hari dikurangi sekarang, mungkin ada yang separuh dari 3 hari sekali dan sebagainya. Mungkin ada yang seperti itu. Mungkin kita sedang mengalami hal-hal yang lain, keuangan kita mulai menipis, ataupun kesehatan kita kadang-kadang terganggu. Karena itu kita jangan membatasi kuasa Tuhan. Tuhan mau supaya kita menyerahkan semua. Keterbatasan kita nggak sanggup. Kita itu terbatas. Tapi biarlah kita mau menerima kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Akan dinyatakan dalam hidup kita. Kita akan mengalami hari-hari yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan, kuasa Tuhan itu, ya, kita nggak usah ragu. Pasti dinyatakan buat kita orang-orang yang percaya mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah, mujizat itu merupakan belas kasihan Tuhan. Jadi kalau, ya saya katakan, ya, kalau sampai hari ini kita masih sehat, itu karena belas kasihan Tuhan. Bukankah kita tahu banyak orang yang kena COVID karena orang tanpa gejala? Bisa tiba-tiba. Ya. Oleh karena itu, ya kita tetap terus berdoa memang. Ya. Di samping kita juga memperhatikan, melakukan protokol kesehatan, kemana-mana pakai masker. Ya, kalau beribadah, mungkin yang sudah beribadah dia harus pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, ya, katakan begitulah. Sering cuci tangan, tapi ya toh kalau memang mau kena mau apa?
kita berdoa makanya ya, supaya hari-hari ini ya, COVID ini semakin menurun jumlahnya yang terkena, dan juga ditemukan vaksinnya sudah ada, dan juga ya obatnya juga ditemukan. Kan lama-lama seperti tahun berapa itu, 19 berapa, tentang influenza. Kan begitu juga, banyak orang yang meninggal. Tapi lama-lama ya kita juga harus percaya. Tapi satu hal, belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan terhadap orang yang mengikutnya dia. Tadi ketika orang banyak mengikutin dia. Jadi nggak usah khawatir, kalau saudara dan saya ikut Tuhan, pasti ada belas kasihan Tuhan. Dan tolong, ayat 13 dikatakan, tetapi orang banyak mendengarkan dan mengikuti dia. Saudara dan saya adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita melihat belas kasihan Tuhan dinyatakan di dalam ayat 16 dikatakan, Tuhan berkata apa? Tuhan Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan. Wah, mungkin kata maksudnya, bagaimana mungkin kita bisa memberi makan ribuan orang begini banyak? Mana ada orang yang bisa menyajikan makan secepat ini? Tapi Tuhan bilang, kamu harus memberi makan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Mungkin persoalan yang besar, mungkin persoalan yang sangat mendesak, mungkin persoalan yang waduh, tidak mungkin ini bisa diselesaikan secara manusiawi. Tapi Tuhan punya belas kasih. Beberapa hari yang lalu saya tidak menyangka juga ya, tahu-tahu ada orang ya, kawan saya ya, jarang dia telepon ya, tahu-tahu cuma sebentar aja, yok nomor rekening ya, sudah gitu aja, yok nomor rekening ya. Beberapa hari yang lalu juga sore-sore ya, juga yok share alamat rumah. Saya pikir ada apa ini, mau mampir ke rumah atau kirim makanan. Haleluya ya, makanan banyak sekali, mungkin saya makan 2 hari itu sekeluarga ya. Nah, jadi ini bukti belas kasihan Tuhan. Saya tidak bisa mengandalkan jemaat untuk, kalau saya hidup saya harus mengandalkan Tuhan. Kalau saya sudah mengandalkan jemaat, dari dulu saya sudah kabur dari Solo. Saya sudah kabur dari pelayanan. Ya. Karena saya memang melayani. Saya bukan digaji. Dan saya tidak punya gaji tetap. Makanya saya sampai hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak punya utang seperak pun. Saya tidak punya cicilan apapun juga. Dan saya menikmati apa yang menjadi bagian saya. Dan saya tahu Tuhan selalu berbelas kasihan. Saya boleh menikmati semua yang saya bisa pakai, semua karena belas kasihan Tuhan. Haleluya ya. Tetapi Tuhan sanggup menyelesaikan soal. Jadi bilang, kamu harus beri makan. Ya, tadi dikatakan ketika diserahkan sama Tuhan, Tuhan bisa bikin mujizat. Kita dapat hidup sampai hari ini karena belas kasihan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Pernah mikirkan? Coba ada orang-orang terbaring sakit di ruang-ruang ICU, orang sudah pakai ventilasi ya. Dan saya sudah sejak bulan Maret off dulu pelayanan di rumah sakit. Biasanya saya setiap awal bulan, hari Selasa dan hari Jumat saya pelayanan rumah sakit. Disitulah saya bisa merasakan betapa bersyukurnya kepada Tuhan, dan kita bisa sehat karena belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Dari hari ke hari dipelihara, itu mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu bukan kalau sakit sembuh, saudara sehat pun itu mujizat Tuhan. Haleluya. Saya bisa sehat sampai hari ini, itu mujizat Tuhan. Roma 9 ayat 15 sampai 16. Roma 9 ayat 15 sampai 16 mengatakan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi perhatikan, itu tergantung dari Tuhan. Kepada siapa dia mau bermurah hati, dia mau berbelas kasihan. Jadi kalau sampai hari ini kita terima belas kasihan Tuhan, ya memang puji Tuhan. Dikatakan, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Haleluya. Jadi saudara, kalau saudara bisa terima belas kasihan, sampai hari ini ada orang kirim makanan, orang kirim sembako, orang ya kirim berkat,
itu bukan tergantung dari kehendak orang, bukan. Orang kalau nggak digerakkan Tuhan nggak bisa. Tapi Tuhan yang menggerakkan. Ya. Bukan oleh usaha orang, bukan. Kita hanya bisa berdoa sama Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan tiap hari melimpah dalam hidupku. Jadi bukan hanya kuasa Tuhan. Mujizat itu karena belas kasihan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, mujizat itu mengajarkan bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Jangan kita hanya menyanyi, nggak ada yang mustahil, nggak ada yang mustahil, tapi kita percaya nggak? Kita lihat dari yang sedikit yang kita miliki. Mungkin tadi hanya 5 roti dan 2 ikan, sedikit dari yang kita miliki. Namun bila diserahkan kepada Tuhan, maka menjadi berlimpah. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya hari-hari seperti ini, Tuhan sedang bekerja kepada kita, sedang mengajarkan sesuatu. Bukan hanya kita harus tahu bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan berbelas kasihan, tapi juga ada bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, itu yang saya ceritakan tadi. Tiba-tiba orang bisa kirim uang, tiba-tiba orang bisa kirim makanan. Awal bulan juga begitu. Ya. Kakak saya bilang, "Yok, saya bantu." Ya, ada transferan. Saya hanya terima itu saja. Saya udah nggak bisa berharap sama siapapun juga. Kecewa. Kalau berapa manusia, kecewa pasti. Kecewa pasti. Saya katakan, kecewa. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Karena Dia tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin. Haleluya. Yesus memperhatikan kebutuhan kita. Walaupun orang lain tak peduli, bahkan tidak tahu akan kita. Siapa tahu tentang kita? Tuhan Maha tahu. Dia mengerti kita. Makanya dikatakan tidak ada yang mustahil. Yesus tidak dibatasi dengan keadaan kita. Mungkin kita bilang nggak punya apa, sedikit aku yang aku punya. Dalam untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau kita mau melibatkan Tuhan dari yang sedikit, ada mujizat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus tidak dibatasi bukannya oleh keadaan, tapi juga tidak dibatasi dengan keterbatasan kita. Jangan seperti para murid, nggak sanggup. Ya memang, ya. Ketika kita nggak sanggup, Tuhan sanggup. Ketika kita tidak sanggup, Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Tidak dibatasi dengan keterbatasan para murid, dan itu hanya anak kecil bawa 5 roti 2 ikan. Mungkin dikasih bekal oleh orang tuanya untuk seharian. Tapi anak itu juga rela diserahkan. Jadi bisa makan 5.000 orang. Yesus tidak dibatasi oleh kekurangan kita untuk menyatakan mujizatnya. Maka saya katakan dari awal, sumber pembuat mujizat itu Tuhan Yesus. Makanya saudara yang menjadi pengikut Kristus kita ini, yang melayani, mengikut Dia, percaya kepada Dia, mujizat itu pasti. Karena apa? Ini tiada mustahil begitu. Yesus memenuhi kebutuhan kita dengan limpahnya. Makanya dalam ayat 21 mengatakan ini, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. 12 bakul. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Belum dikatakan ya termasuk perempuan dan anak-anak. Bisa 10.000. Luar biasa. Dari cuma hanya roti dan ikan yang hanya 5 roti 2 ikan. Tidak ada yang mustahil dengan Tuhan. Karena Tuhan sumber dan pembuat mujizat dalam kehidupan kita. Pagi hari ini biarlah saudara, kita mengimani, kita percaya. Seperti dalam Markus 9 ayat 3 mengatakan, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tapi dalam Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi dengan Tuhan, dalam bahasa lain dikatakan tidak ada yang mustahil. Artinya apa? Jelaslah, tiada yang mustahil bagi orang percaya dan bagi Tuhan. Tetap semangat, walaupun pandemik, dengan keyakinan bahwa mujizat Tuhan masih ada bagi kita sekalian. Karena apa? Karena kuasa Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.